salah paham, dikira cari Lailatul Qadar itu duduk-duduk depan rumah sambil memandang langit. Langitnya padam, berarti Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu dicari justru dalam keheningan doa, dalam sujud, dalam gelapnya sholat malam. Di situ kita mencari Lailatul Qadar. Dan insya Allah mulai nanti malam ya, kita insya Allah mengadakan sholat malam. Monggo jamaah Bapak Ibu yang berkenan ingin mengikuti sholat malam, monggo. Seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nanti insya Allah kita mulai jam, kalau tahun kemarin 1:30 kita mulai. Tetap nomor perubahan jamaah 1:30 tetap. Jam itu jam 1 kulo dereng matur katanya. Kulo sholat dalu kali, tenaga kulo gede. Kulo tuh mereka jam 12. Insya Allah mereka nggak cuma jam 1:30. Betul sakit, kalau betul sakit bagi awak 1:30 ya. 1:30, insya Allah mungkin kurang lebih kan 1 jam sampai setengah jam. Mungkin antara 2:30 sampai jam 3 mungkin mantun enak cekapan untuk cukup untuk sahur cekapan ya. Untuk teknis insya Allah sama seperti tahun sebelumnya. Nanti kita awali dengan zikir dulu. Setelah zikir kemudian sholawat, lalu doa. Sholatnya nanti 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat sunnah mutlak, kemudian tasbihnya 4, sholat hajatnya 4. Hajatnya 2 ya. Hajatnya 2, 10 rakaat. Kemudian ditutup dengan sujud syukur. Monggo nanti Bapak Ibu yang berkenan mulai hitungannya sudah masuk besok dini hari ya. Nanti malam atau besok dini hari. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah, mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngaji hadis. Mungkin lintasi wonten yang ditanyakan tentang kajian-kajian kemarin tentang zakat atau lainnya di monggo. Sekarang ini kalau mau hadis dari kitab Tanbihul Ghafilin. Rawa Khalid bin Bashir 'an al-Husain bin Ali 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis riwayat Sayyidina Husain bin Ali. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman tentang pahala membaca Al-Quran. Hadis sahihnya yang insya Allah kita semua pernah mendengar, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man qara'a al-Qur'ana falahu bi kulli harfin asyru hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Ama anni la aqulu alif lam mim harfun. Perhatikan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakinnal alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau jenengan ngaji alif lam mim pahalanya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Tok itu sudah 19.
Mulane wonten hadis, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan jaga dia dari malaikat Zabaniyah. Napa malaikat Zabaniyah niku? Malaikat Zabaniyah niku sipir neraka. Kalau ketua penjaga neraka niku malaikat Malik yang bertugas untuk gepu-gepui, menyiksa. Ngapunten, mungkin kurang tepat kalau dibilang sipir ya. Pokoknya itu neraka lah, petugas di neraka. Niku malaikat Zabaniyah. Di Al-Qur'an disebutkan alaiha tis'at asyar. Malaikat Zabaniyah itu berjumlah 19. Pas dengan hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah itu hurufnya 155. Kalau malikinya panjang. Kalau malikinya pendek 154. Mulane Fatihah niku ada yang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Kalau imam-imam kita semuanya Maliki yang panjang. Tapi mungkin jenengan boten usah heran kalau sekali-sekali ada imam yang Maliki mimnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Karena memang sebenarnya secara riwayat yang Maliki pendek riwayatnya lebih kuat. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengunggulkan yang Maliki Yaumiddin mimnya panjang? Karena hurufnya lebih banyak. Selisih satu huruf itu sangat berharga. Jadi dua riwayat dua-duanya ada. Yang lebih kuat sebenarnya yang pendek, Maliki Yaumiddin. Tapi Imam Syafi'i milih untuk mengamalkan yang Maliki Yaumiddin karena hurufnya lebih banyak. Sedangkan satu huruf 10 kebaikan. Tapi masih dirinci lagi. Rinciannya bagaimana? Man qara'al Qur'ana fis shalah. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, wa huwa qaim. Ini sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu lebih. Hadis ini tentang sholat sunnah. Kalau sholat fardu lebih dari ini. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dan sholatnya berdiri, sholat sunnah. Sebelumnya penting difahami dulu, sholat fardu harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk dengan tidur miring, tidak bisa dengan tidur terlentang, tidak bisa ya dengan saisoe. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dan pahalanya tidak berkurang. Pahalanya tidak berkurang. Yang sholat fardu dengan berdiri pahalanya utuh. Tidak bisa berdiri, sholat duduk pahalanya tetap utuh, tidak berkurang. Yang berkurang itu sholat sunnah bisa berdiri tapi sholatnya lenggah. Nah ini pahalanya setengah. Tapi kalau memang tidak bisa berdiri, pahalanya tidak setengah, utuh pahalanya. Dan insya Allah sampun maklum bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk timbangannya gak kelakoni. Ini penting sekali dipahami ya. Boleh dengan duduk timbangannya gak kelakoni. Lek timbangannya ngadeg, ya pian ngadeg. Kalau bisa berdiri ya berdiri. Timbangannya gak ngelakoni, alung ngelakoni masih ya lega. Termasuk mungkin sholat dalu, sholat tasbih ini gula panjang ya. Mungkin wonten sing gak kuat pegel sholat tasbih, jadi kan sholat dengan lenggah mawon. Sholat dengan duduk boleh. Meskipun kuat berdiri, kalau mau sholat duduk boleh asalkan itu sholat sunnah. Tata caranya pun kalau jelaskan bolak-balik tapi akan cupe gitu. Barangkali lupa, sholat dengan duduk
cara duduknya terserah. Sholat sunnah ya, sholat sunnah mau duduk silongnya tenangsal, sembujung di angsal, yang afdol duduk tahiyat awal. Mau duduk tahiyat akhir ya boleh, senden ya oleh. Pokoknya pada kiblat tapi buat senden ada pelor gitu. Senden ada kiblat. Di kursi boleh, di bawah boleh, terserah. Untuk duduk pengganti berdiri, terserah gaya nopo. Cara rukuknya, kalau paling gampang ya. Cara rukuknya yang penting dahinya alias badu ini rukuk melewati lutut. Nah, ini kalau lenggah ngeten dengkulnya nang kene. Rukuknya Allahu Akbar. Dahi harus melewati lutut. Lek ngeten Allahu Akbar. Oh, gak sah niki rukuk ini kurang. Jadi harus menunduk melewati lutut. Lah nek sebujung malah angel. Malah ya, tapi kalau bisa ya tidak apa-apa. Jadi tergantung duduknya gimana. Lek lenggah ngeten nggih sampe ngeten. Lek lenggah seperti tahiyat awal nggih ngeten. Pokoknya harus melewati lututnya. Sujudnya gimana? Sujudnya pancet sujud normal karena orang sehat. Untuk orang sehat yang sholat dengan duduk sujudnya pancet. Kalau orang sakit, saisoe. Lek sakit saisoe. Ini sehat. Sing kula bahas ini orang sehat sholat dengan duduk. Sujudnya pancet, sujud biasa. Kita bisa dipahami ya. Mungkin lek pada praktek di monggo. Dipraktek dulu di kula kok biasa kok entah nanti pirsa napa boten kula kadang salat ba'diyah maghrib napa ba'diyah isya kula biasa salat lenggah. Timbangannya boten ngelakoni. Untuk nambah, intinya sholat sunnah dengan duduk itu spiritnya adalah menambah. Boten untuk mengurangi ya. Lipun biasa ngelakoni ngadeg ya lebih bagus berdiri. Tapi yang duduk itu untuk menambah. Tapi pahalanya setengah. Termasuk niki, siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dan dia berdiri sholatnya, falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Pahalanya per huruf 100 kebaikan. Jadi kalau di luar sholat per huruf 10, kalau di dalam sholat per huruf 100. Wa man qara'al Qur'ana fis sholati qa'idan. Kalau baca Quran di dalam sholat sunnah, sholatnya dengan duduk, kataballahu lahu bikulli harfin khamsina hasanah, maka pahalanya per huruf 50. Mulanya nyata. Kalau praktekkan, betul praktek sholat tapi ya. Kalau contohkan mungkin akan dijadikan panduan. Jenengan kan le posoan ngeten ngaji. Masih betul posoan nggih insyaallah ngaji. Kita memang napa sih namanya? Sebagaimana amal apapun lagi. Amal itu kan artinya pekerjaan. Amal itu artinya pekerjaan. Mau amal duniawi atau amal ibadah itu amal namanya. Lah rahmatnya Gusti Allah niku kadang kita melakukan amal duniawi dikasih akhirat. Maksudnya bonus akhirat. Sebaliknya, kadang kita beramal akhirat dikasih bonus duniawi. Contoh, ya kita akan kerja. Kerja ini kan dohirnya duniawi, amal duniawi. Tapi di situ sama Allah dibonusi, dikasih pahala. Kan kerja itu dapat pahala. Kalau memang niatnya untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga, menjaga diri agar tidak sampai minta-minta.
Dohirnya itu amal duniawi, tapi sama Allah dibonusi pahala. Sebaliknya, kadang kita ibadah amal ukhrawi, sama Allah dibonusi dunia. Kalau jenengan berbuat kebaikan, entah itu sedekah, entah itu sholat duha, entah itu ngaji al-waqiah atau lainnya, kan amal ibadah. Tapi kali Gusti Allah diparingi bonus dunia. Karena ibadah rezekine barokah. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini duniawi tok, ini ukhrawi tok, boten saged sebenarnya. Yang duniawi ada nilai ukhrawinya, yang ukhrawi biasanya Allah kasih bonus duniawi. Termasuk agar kita dapat pahala ekstra adalah ngaji di dalam sholat. Jenengan ngaji di dalam sholat, duduk sholatnya, niku pahalanya 5 kali lipat. Kalau berdiri 10 kali lipat. Betul double niku lah 2 kali, 3 kali triple, 4 kali nopo jenenge. 5 kali. Ya nopo carane bisa begini. Siapkan meja di samping ini. Sholatnya legahnya terboleh. Dan maupun kalau jelasakan, terserah duduknya gimana terserah. Jenengan terkursi angsal, terngadep ya angsal, silo ya oleh, sembarang legai ya nopo. Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak pamit. Sholli sunnah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Mantun mau Fatihah, dipendet Qur'ane. Yang penting tidak 3 gerakan berturut-turut. Kan penting Qur'ane ini gini. Mandek tangannya. Ngaji. Katakan ini ngaji biasa. Tapi sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul syuhada minan nasi ma wallahu billahi allati kanu 'alaiha. Waya balik betul batal gitu nih. Siapa gelem? Lek kuat seperempat juz, setengah juz. Lek kuat rong halaman, sak pate. Mungkin nek pun pegel taruh. Terus lapo ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud biasa. Untuk sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kedua, bangun dari sujud, Allahu Akbar, balik silo malih. Mantul silo malih, rakaat kedua ini Fatihah. Mantul Fatihah gitu mana Qur'ane? Ngaji sak kuate, sak begele. Sak juz, rong juz, atau mungkin cuma 1 halaman, 2 halaman, sudah ditaruh. Ngoten malih ruku, biasa. Iki ngaji panjang, ngaji seperti biasanya. Cuma bedanya ngaji di dalam sholat. Ngajinya di dalam sholat. Lekuat ngadeg malah ekstra malih. Tapi lek sholat sunnah mutlak buatan asal matur subuh gitu. Sholat sunnah mutlak tak boleh matur subuh. Niki jenengan nanti bisa pas duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, bisa qobliyah asar, bisa. Kalau itu tahadusan binikmah mungkin saged jadi motivasi. Kalau lek Ramadan yang teriki ada 1 hataman yang kalau lakukan di dalam sholat. 1 hari 1 juz. Di 1 hari 1 juz itu kalau waos di dalam sholat. Biasanya kalau waos qobliyah asar. Qobliyah asar kan 4 rakaat. Tapi kan kalau sholat negeri ya, tapi sholat nang langgar gak cukup waktu kok mati. Jadi kan bisa cari waktu yang lain. Jadi kalau biasa di qobliyah asar 1 juz itu kalau bagi sekawan. Jadi kalau delok kalau tandai kalau paling ngelem kita tengahnya, kok tengahnya ngadapin kecil, kalau waos
Oleh seperempat, ruku, seperempat lagi, mulai setengah. 2 rakaat setengah juz. Jadi kalau ngotot, satu hari 1 juz, Ramadan ya hatam 1 kali di dalam sholat. Yang di luar sholat ada lagi. Ini gua hatam yang di dalam sholat saja. Ngapain melakukan begitu? Dia mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho di Gusti Allah. Ridho tujuan utama, pahala adalah ikatan yang lazim dari ridhonya Allah. Gusti Allah ridho pasti diparingi pahala. Bahwa itu adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Fal yukthir, yang mampu banyak ya lakukan dengan banyak, yang tidak mampu banyak lakukan dengan sedikit. Betul lagi. Yang banyak lakukan banyak, kalau tidak bisa banyak lakukan dengan sedikit. Jangan ditinggal sama sekali, eman. Gak kuat aku lihat 1 juz, ini setengah juz. Gak kuat pancet, ini seberapa? Gak kuat, setengah halaman. Bisa setengah halaman gak kuat. Gak kuat, ya bisa ayat. Ayat. Atau paling boten juz amma pun, juz amma. Juz amma niku diwaca bolak-balik nggih boten napa-napa. Paling boten lek juz amma kan enggak harus Quran besar, pakai juz amma yang kecil juga tidak apa-apa. Wis entek 1 juz, baleni malih juz amma ngajine nggih boten napa-napa. Atau 1 surat diulang berkali-kali juga tidak apa-apa. Apalagi kulhu, maca kulhu ping 100. Umpama nggih, 400 ayat. 400 ayat itu lebih banyak dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah mawon 286. Kayaknya 286 Al-Baqarah. Tapi panjang-panjang. Al-Baqarah 100 nggih, 400 tapi pendek-pendek. Boten 100 kali ya 50 kali. Boten 10 kali seperti salat hajat. Wa man qara'a al-Qur'ana fi ghairi shalah falahu bi kulli harfin 10 hasanat. Kalau membacanya di luar sholat, seperti kita tadarus ngoten niku. Bi kulli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya Allah kasih 10 kebaikan. Kalau di luar sholat, kalau dalam sholat yang tadi. Yang terakhir, wa man istama'a ila syai'in min kitabillah. Siapa yang menyimak bacaan Al-Qur'an. Menyimak ya, bukan sekedar mendengar. Menyimak beda kan, menyimak dengan mendengar. Lek mendengar ya masih laya-laya nang omah krungu. Dengung-dengung nang dalan nggih krungu. Jangan bukan sekedar mendengar, istama'a. Bahasa Arab kalau sami'a mendengar. Kalau istama'a menyimak. Siapa yang menyimak orang baca Quran, dia ini gak moco, sing moco orang lain. Dia cuma menyimak. Sami kados lepas tadarus sing boten wayahe moco sakjane nyimak. Saya ini ngoten ya. Boten, tapi biasanya boten. Lek wayahe tadarus sing mari moco jajan. Nggih ngopi, gedang goreng. Ajane. Ini lek darusan manten subuh boten wonten jajane. Sing saya nggih wayahe nyimak. Napa namanya? Wonten sebagian ulama niku ndhawuhaken orang khatam Quran itu hendaknya minimal setahun sekali. Napa kok setahun sekali? Kok mboten 10 tahun sekali? Setahun sekali niku karena Nabi SAW juga setiap Ramadan, artinya 1 tahun sekali karena cuma Ramadan. Nabi Muhammad itu kan tadarus dengan malaikat Jibril. Setoran Quran ke malaikat Jibril setiap Ramadan. Kecuali di tahun terakhir Nabi 2 kali. Mulane kula jenengan ini kata ulama batas minimalnya khatam Quran itu setahun sekali, terakhir 2 tahun sekali.
terakhir itu kapan ini terakhir? Jangan-jangan tahun ini terakhir. Mungkin panjang. Saya kapal api. Setahun sekali ini boleh bagian apa? Nah, kalau pernah sampaikan ini Quran yang 15 baris maksudnya satu halaman 15 baris kan wonten sing 18 ada yang 20 juga di Quran kula 20 baris sudah kecil barisnya banyak pula satu ini 20 baris di Quran kula niki satu halaman gini sami kali Quran biasa 2 halaman ini kisah halaman mulanya biasanya kalau Quran biasa 1 juz 10 lembar ini cuma 5 lembar. Mulane kalau seneng Quran sing 20 baris niki gawe ngaji hataman kerasa cepet. Balik ping 5 wis tutup. Wis sini kula balik ping 10 lagi tutup 1 juz. Niki balik ping 5 pun 1 juz. Karena memang barisnya lebih banyak. Quran yang rata-rata ada di sini 15 baris. Quran yang 15 baris niku surat An-Nasnya halaman 604. Lain ini cuma 306. An-Nas cuma 306. Setengah nih, memang kan dulu setengah. Tapi Quran biasanya 15 baris itu An-Nasnya 604. 1 tahun 365 hari. 365 kali 2 pinter 730. 365 itu kalau hari Masehi, kalau Hijriah 360. Kali 2 720 sik sesuake. Kali 2 ya. Artinya kalau kita sehari ngaji sak menten tok ya. Bolak-balik ya. Quran 15 baris bolak-balik. Setahun pisan mesti hantam. Meniku pun prai kathah mboten napa-napa nih. Sehari malah jenengan lek pamene dina iki tanggal sampe ini sibuk tak dim sik. Maca sik loro meneh gak ngaji. Atau saat ini gak ngaji bijing di kota. Mulane kalau jenengan lek ngapunten ya. Setahun pisan gak hantam iku ya malah wae wong ngaji sak mene kok gak kober. Sehari segini pinten jam sampai enten iki. Ya waktu main HP ini dikurangi. Napa waktu rokokan ini dikurangi. Pun jelas bisa ngaji sampai enten sehari. Inilah yang dimaksud dengan mahalnya hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayahnya Allah tidak bisa. Apa mana sak juz, sak lembar bahkan nyekel tok pun boten. Kalau tidak minta hidayah, dikasih hidayah sama Allah. Mungkin sakit. Mulai ya ditekati. Mulai Ramadan ini sampai Ramadan depan, sing dereng nggih pun biasa 1 bulan sekali nggih bagus diistiqomahkan. Sing boten termasuk jenengan bisa mengingatkan orang lain. Karena memang ngaji ngeten iki jenengan kan insya Allah pun ahli Quran sedang. Sing gak ngaji Quran gak melok ngaji ngene. Lan jenengan bisa mengingatkan kepada orang lain. Sinten mawon kan balighu anni walau ayat. Sampaikan kata Nabi Muhammad ya. Sampaikan dariku meskipun cuma sedikit 1 ayat. Kan kita semua bisa nyampaikan ke orang lain. Sampean sedina sak lembar lho hantam setahun. Kok gak hatam itu sibuk apa? Lah apa wae? Kan waktu untuk ngaji. Entah apa sibukannya sampai sak menten gak kober. Mungkin dibaringi taufik wal hidayah saged nglakoni. Siapa yang mendengar orang lain membaca Al-Qur'an wa huwa yuridul ajra kata kutiba lahu bi kulli harfin hasanah. Menyimak bacaan Quran orang lain per hurufnya dapat 1 kebaikan. Inilah istimewanya Al-Quran. Kita nggak ikut baca,
hanya menyimak dapat satu kebaikan. Menyimak live lebih baik ya. Menyimak live lebih baik daripada menyimak YouTube. Ini bukan apa-apa, bagus juga. Tapi tentunya menyimak live lebih baik. Wa man qara'al Qur'ana hatta yaftimahu. Yang terakhir. Siapa yang membaca Al-Qur'an sampai khatam, kanat lahu 'indallahi da'wah mustajabah. Maka Allah akan mengabulkan doanya, mustajab doanya, imma mu'ajjalah wa imma mu'ajjalah. Mungkin dikabulkan di dunia atau dikabulkan di akhirat. Di hadis lain, ketika majelis khatmil Quran dihadiri oleh 70.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Meskipun sing boten tumu tadarus, tapi pun wayahe kate khatam, ayo ikut majelis pas khatam tadarus. Terus takok sing ngaji, wis piro? Wis selawe. Kapan khatame? Mben wale. Ayo mben melok. Melok terus. Padahal biasa meloknya pas khataman itu. Halo? Mangan krepek ta. Dia menghadiri majelis khatmil Quran itu, kemudian ikut berdoa. Ini insyaallah doanya mustajab. Waktu yang bagus khatam Quran kapan? Waktu yang bagus khatam Quran habis subuh atau habis asar. Yang terbaik itu. Tapi kapanpun tidak mau buat apa-apa. Kenapa kok habis subuh atau habis asar? Karena ada hadis siapa yang khatam Quran di pagi hari, maka malaikat istighfar untuknya sampai sore. Yang khatamnya sore, istighfar untuknya sampai pagi. Mulanya kalau bisa khatam di awal pagi atau awal sore. Mulanya sing eman niku enggak khatam kelas. Tapi maksud kula waktu menghatamkan ya. Kalau milih waktu khataman siang mantu duhur. Tapi pun biasanya ngoten. Ya sudah lah. Biasanya lek wonten tiyang enggak ada hajat kemudian ngundang ustaz khataman itu. Biasanya kan mulai ini pagi mantun jam 6 biasanya mulai ini. Mungkin duhur istirahat, mantun duhur khatam biasanya jam 1, setengah 2 khatam. Nah, ini gue setengah 2 ke asar cuma kurang lebih 2 jam. Jadi dapat istighfar malaikatnya 2 jam. Lah terus ya nopo? Gimana nopo? Ya nopo lah dihatamno mantun asar ae. Monggo dihatamno mantun asar, tapi jenengan saja Ustaz hatame mantun asar nggih. Iki Ustaz ngomong kesuwen Bu. Mboten cekne mboten kesuwen. Mulai ini diawani mboten napa-napa. Mulai ini napa jam 09.00, napa jam 11.00. Lek Ustaz kersa. Lek Ustaz mboten kersa mboten pun biasane mawon jam 6 mantun dhuwur hatam. Ya napa malu Ustaz jero niku. Padahal apa namanya? Ustaz-ustaz yang biasa khataman nih gue. Asli ini 3 jam cukup. 3 jam kan tiang 3 biasanya gitu. Tiang 3 itu kan berarti satu orang 10 juz. Lek pun biasa khataman 10 juz 3 jam itu kisokan 10 satu jam 3 juz 3,5. Kisokan lek biasa ngaji. Mulane asli ini khataman nih mungkin. Jadi kan enggak ada damel umpami lho nggih. Lek Ustaz purun sekali lagi Ustaz purun. Ustaz saged khataman binjing ten griya kula setunggal ewu nimbah kula. Nggih. Anu Ustaz nggih ngawasi siang mantu dhuwur khatami asar. Kisokan asli Ustaz. Lah kok biasanya suwe gitu sampai dhuwur nggih, akeh ngopine sampai kerokokan. Ngapunten kalau biasa kok kian hataman kaya rencang-rencang kalau biasa. Anjane maca sak juz wonten-wonten ngopi, ngomong rokokan iki. Lek ngaji tok asline 3 jam selesai.
Jadi yang baik khatam Quran, mantun subuh, termasuk jenengan tadarus mantun subuh, eco gitu, khatam. Atau mantun asar. Mugi-mugi angsal barokah Al-Quran, barokah Ramadan, barokah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Monggo menawi wonten sing badhe tangletaken tentang zakat kemarin, tentang ini gimana nomor monggo. Oke, napa namanya? Gimana nomor saya? Boleh seberapa balik, tapi insya Allah kadang juga. Memang tawaf itu sebenarnya ada bacaannya. Ada bacaan bersyukur kalau banyak niku roh pikir niku laksana. dari nopo sudut yang dekatnya, yang sebelahnya sudut Hajar Aswad niku nopo? Lagi dari sebelumnya Hajar Aswad niku nopo? Di situ kan baca Robbana Atina. Dari nopo sih kan yang ini misalnya Hajar Aswad sini, yang sebelah sini nih nopo dikira-kira. Ya mana? Berarti hijir kan sini. Yang sini nopo? Kan dari sini sampai sini itu Robbana Atina. Ya mana lagi? Oke, itu ada bacaan khusus. Bacaan khusus itu afdal daripada Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu setiap waktu kecuali di tempat-tempat yang diajarkan Nabi selain Al-Quran. Contoh mau makan ya Allah membarik lana, bukan baca kulhu mau makan. Afdal mana mau makan baca misalnya Yasin apa Allah membarik lana, afdal Allah membarik lana kalau mau makan. Jadi yang ada ajarannya dari Nabi baca itu. Di waktu-waktu lain Al-Quran. Kalau mau tidur ya baca semuanya kayak kulhune di waos, tabaroknya di waos, kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga dibaca itu. Termasuk di tempat-tempat seperti di orang umroh atau haji kan disunahkan memperbanyak talbiyah, kecuali di tempat-tempat yang itu. Kalau di haji, kalau jamarot ada bacaannya sa'i ketika di lampu itu gitu, Rabbi ufir warham wa takarram ahli gitu. Mungkin semuanya bisa mengulang, bisa lagi. Nggih, kula nggih nglakoni. Napa namine? Kula pas pertama mlaku ae, wonten ustaz yang nggih turut rombongan niku pas tawaf, pas sa'i baca Quran. Matur-matur iya enak jane ngaji. Matur-matur kula cobi sa'i baca Quran ternyata enak. Karena fokus ke ngajinya, jadi tidak kerasa jalannya. Lihat delok ngarep aku ya kuat tuh, gak tutup. Karena baca Quran akhirnya enak. Dan kalau dari sofa ke Marwah dapat setengah juz. Jadi bolak-balik 7 kali dapat 3,5, lumayan. Dan enaknya itu, entah terasa tidak capek. Karena itu kan nggak lihat jalan, lihat Quran aja dan betul tabrak kan cuma satu arah, betul tabrakan. Insya Allah ini kulit musim normal ini, maksudnya bukan musim haji kan padat, perjalanan bisa 2 juz kalau tempat padat ada pahalanya ya mestinya banyak lah. Tawaf itu kan ada hadis tawaf itu seperti sholat, hanya saja Allah izinkan berbicara kan ngoten. Tapi syaratnya kan seperti sholat, menutup aurat, harus suci. Ini kumaha samanya, harus suci, nutup aurat, tapi boleh berbicara. Ngoten malih nomor 5:30 cekap ya.
anu nggih, kula utang 3 di desa kan nama mboten utang 3 niki. Dilanjut apa mboten? Lanjut nggih. Utang 3 ta sih kula. Kula nggih kepengin Ibu. Berarti insyaallah kula bayar utangnya besok hari Rebo, Kamis dan Sabtu. Yang kalau pengen ngaji sih apa? Yang besok itu berarti malamnya sholat, subuhnya ngaji. Mungkin boten ngantuk. Kalau sholat boten cedang mantun mawon. Yang ganjil cuma sekali, cuma yang besok. Yang besok itu sekali, yang Kamis itu genap, yang Sabtu juga genap. Jumat kalau ngawasan Pondok Jati niku ganjil juga. Begini gak dulu, isuke ngaji. Pun monggo. Dalam satu waktu 3 kali berturut-turut. Dia langsung enter keluar. Okay. Tapi gerakan kembali itu tidak dihitung. Jadi enter. Meskipun langsung enter. Benernya ini cuma satu. Boten. Memang kalau kan orang biasanya menanyakan itu takut, itu nang dihitung loro. Kan orang ragu, ini dihitung siji tak loro. Ini gerakan kembali dan dihitung. Jadi yang gatel kepala umpama siji, nah, jadi ngeten balik ini boten itu siji, loro, telu, bata. Kalau ngeten gerakan besar, kalau pakai jari boten. Kalau gerakan kecil cuma pakai ujung jari banyak boten apa-apa. Jadi gatel ngeten 4, 6, 10, 10 boten apa-apa. Gerakan yang sangat besar satu batal. Sangat besar nomornya tuh lompat. Kalau lompat sekali bantah. Menggerakkan seluruh badan 1 kali bantah. Tapi kalau gerak tangan, gerak kaki, makanya termasuk yang maju mengisi soft. Ini kan termasuk sunnah yang jarang orang lakukan ya. Ngaji motor soft kosong kan di Januari. Padahal depannya kalau ada soft kosong kan sunnah maju. Itu juga langkahnya 1, 2 karena kanan kiri. Jadi 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Harusnya 2 langkah sudah nyampe. Kanan kiri sejajar, kemudian kanan kiri sejajar. Kalau langsung giro lupa. Dalam kalau sholat sunnah meskipun sehat boleh duduk. Sholat sunnah meskipun sehat boleh duduk. Mungkin sholat dahulu kalau sholat kesuwen lenggah atau apa-apa. Lek kuat berdiri ya berdiri. Sampun ya. Khawatirnya lenggah malah keturun. Lenggah saya dan bisa keturun. Mungkin dibaringi afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa sallim wa ila malaikatihi muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha